Selamat datang kembali di channel Guru Monetize YouTuber. Hari ini pertemuan kelima untuk Front Office kelas 12. Untuk mapel ini kita masih di penanganan barang bawaan tamu. Untuk mengingatkan kembali, pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari teknik menangani barang bawaan tamu. Hari ini kita akan mempelajari persiapan, kemudian akan Bapak gabung prosedur menangani barang bawaan tamu, baik individual maupun grup, baik itu check-in maupun check-out. Namun sebelum lebih lanjut, mohon dukungan untuk channel ini, karena ini channel baru, kepada anak-anak atau siapapun, agar channel ini berkembang. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe ini gratis loh anak-anak. Persiapan penerimaan kedatangan tamu oleh porter. Nah, kita akan mempelajari ini dulu secara teori, kemudian materi praktek Bapak akan berikan di pertemuan-pertemuan berikutnya atau di video berikutnya. Pertama, siapkan dulu troli yang dibutuhkan. Kemudian, memeriksa daftar kedatangan tamu atau expected arrival list. Membaca logbook untuk memeriksa jika ada permintaan khusus dari tamu. Menindaklanjuti instruksi khusus tersebut. Berkoordinasi dengan departemen lain. Dalam hal ini bisa saja housekeeping yang berhubungan dengan kamar. Menyiapkan administrasi porter. Prosedur penanganan barang bawaan tamu individual check-in. Jadi ini tamu perseorangan. Mengeluarkan barang bawaan tamu. Jadi pada saat tamu tiba, sambutlah dan berikan salam kepada tamu, tergantung pagi, siang, atau malam. Kemudian membuka dan menutup pintu kendaraan. Menempatkan barang. Tempatkan barang pada tempat yang aman di area main entrance atau pintu masuk, dan minta tamu untuk memeriksa barang bawaannya. Apakah sudah cukup atau pas ya? Mempersilahkan tamu untuk registrasi ke front office. Antar dan arahkan tamu menuju meja reception untuk melakukan registrasi. Tempatkan barang bawaan tamu ke troli, serta pasang luggage tag. Menunggu tamu di tempat yang ideal. Biasanya bellboy di sini berdiri ya di dekat tamu. Pengantaran tamu dan barang bawaannya ke kamar, dan memberikan penjelasan penting tentang fasilitas kamar. Nah, di sini juga nanti akan ada prakteknya. Bagaimana percakapannya, itu ada video khusus ya. Tata cara mengantar tamu ke kamar. Saat registrasi selesai, resepsionis akan memanggil bellman untuk memberikan guest card dan kunci kamar. Bellman melakukan konfirmasi kepada tamu terkait proses registrasi. Jika tamu sudah siap menuju ke kamar, bellman mempersilakan tamu untuk mengikutinya. Ketika sampai di depan lift, bellman mempersilakan tamu masuk terlebih dahulu dan menahan pintu lift
tetap terbuka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tekan nomor lantai yang dituju. Biasanya kalau lift di hotel-hotel tertentu atau secara umum memang lift itu diutamakan untuk tamu. Sedangkan untuk karyawan itu bisa jalan di tangga yang telah disiapkan. 6. Ketika sampai, bellman menahan pintu lift tetap terbuka dan mempersilahkan tamu keluar terlebih dahulu. Bellman bergegas keluar lift dan memposisikan diri sedikit di depan tamu. Jadi agar tamu tidak merasa tersinggung atau tidak jauh ketinggalan tamunya pada saat proses pengantaran tersebut. Selanjutnya, setelah sampai di kamar, bellman menjelaskan fasilitas kamar. Prosedur penanganan barang bawaan tamu grup, check-in. Nah, ini tamu rombongan. Memeriksa ulang grup arrival list. Memeriksa dan mencocokkan grup arrival list dengan bagian reception. Apakah tamunya sudah sesuai? Berikutnya, mengeluarkan barang bawaan tamu dari kendaraan, selalu menggunakan teknik yang tepat untuk menghindari kerusakan. Contohnya, di pertemuan sebelumnya, Bapak sudah ajarkan bagaimana stacking atau menumpuk ya. Menempatkan barang. Tempatkan barang pada tempat yang aman di area main entrance dan kelompokkan menurut jenisnya untuk mempermudah penghitungan barang. Menghitung barang bawaan tamu. Menghitung jumlah masing-masing jenis barang dan memastikan tidak ada kerusakan. Menginformasikan kepada tour leader. Memasang luggage tag yang sudah diisi informasi mengenai nama tamu dan nomor kamar. Menyortir barang untuk memudahkan pendistribusian barang ke kamar masing-masing. Pengantaran barang tamu. Menggunakan lift khusus barang. Barang bawaan ditunjukkan kepada tamu dan dipastikan jumlah dan barangnya sudah benar. Bellman meletakkan barang di luggage rack. Menanyakan kepada tamu apakah perlu dijelaskan tentang fasilitas kamar. Sebelum meninggalkan kamar, ucapkan salam, keluar kamar tanpa membelakangi tamu, dan tutup pintu dengan hati-hati. Berikutnya adalah prosedur penanganan barang bawaan tamu pindah kamar. Staf hotel yang berwenang dalam memberikan izin bagi tamu pindah kamar. Nah, yang pertama yaitu Front Office Manager atau FOM. Assistant Front Office Manager, Chief of Receptionist. Jadi ada 3 ya. Kita lanjut penyampaian informasi tamu pindah kamar. Jadi begitu bell captain menerima room change notice, biasanya dari Chief Bell Captain. Selanjutnya, bell captain akan menerima catatan tamu pindah kamar dan menugaskan bellboy untuk membantu tamu yang akan pindah kamar. Kunci kamar baru, bell captain atau bellboy akan menerima kunci kamar baru dari petugas penerima tamu. Menerima bellboy errand card. Bellboy akan menerima errand card yang sudah dicap tanggal dan waktu dari bell captain. Melapor pada room attendant untuk menjaga keamanan kamar tamu dan menghindari hal yang tidak diinginkan. Memasuki kamar tamu, pastikan selalu mengetuk pintu dengan prosedur yang benar. Biasanya disebutkan identitas 3 kali. Bellboy please, bellboy please, bellboy please. Nah, baru masuk. Penanganan barang tamu yang telah dikemas, packed luggage.
pemindahan barang, memeriksa penempatan barang, memeriksa barang milik tamu yang tertinggal, atau barang milik hotel yang rusak. Pemindahan barang menggunakan metode yang tepat, lalu meletakkan barang tamu di kamar yang baru. Nah, ini sekali lagi Bapak tekankan, barang yang sudah di packing atau dikemas. Pencatatannya bagaimana? Semua barang yang dipindahkan serta kunci kamar yang lama sudah dikembalikan, harus dicatat pada bellboy errand card. Ini kerjaan bellboy. Menandatangani catatan pindah kamar, room change note. Bellboy mengembalikan kunci kamar tamu yang lama kepada reception, lalu menandatangani catatan pindah kamar dengan maksud bahwa barang tamu sudah dipindahkan. Selanjutnya, penanganan barang tamu yang belum dikemas atau unpacked luggage. Kewenangan pengemasan barang. Petugas yang berhak mengemas barang milik tamu yang akan dipindahkan adalah petugas dari uniform service seperti bell captain dan bellboy. Bagaimana tindak pencegahan atau precaution? Pemindahan barang menggunakan metode yang tepat serta melakukan pemeriksaan barang milik hotel. Ini sudah Bapak bahas di pertemuan sebelumnya. Saksi-saksi, hal ini penting terutama jika belum dikemas. Saksi yang dimaksud adalah petugas dari security officer, credit manager, housekeeping, assistant manager, atau on-duty manager. Pencatatan, semua barang yang dipindahkan harus dicatat pada bellboy errand card. Tugas akhir dari pindah kamar, menandatangani room change notice, mengembalikan kunci kamar yang lama, mengembalikan bellboy errand card kepada bell captain. Nah, kita sekarang beralih ke prosedur penanganan barang bawaan tamu individual yang check out. Jadi begitu ada informasi keberangkatan tamu, informasi penjemputan barang tamu didapat dari daftar tamu, resepsionis, front office, kasir, atau langsung dari tamu. Informasi lain yang dibutuhkan berupa jumlah barang, waktu pengumpulan barang ke kamar, dan kendaraan yang diperlukan. Pengangkutan barang atau conveying luggage. Pastikan selalu dengan prosedur yang benar. 3. Pencatatannya, melakukan pencatatan pada bellboy errand card sheet, dan bellboy control sheet. 4. Memuat barang di bagasi kendaraan. Sebelum dimasukkan ke kendaraan, minta tamu untuk memeriksa kembali barang bawaannya. Selanjutnya, prosedur penanganan barang bawaan tamu grup check out. Persiapannya, membuat persiapan untuk memudahkan penanganan barang. Grup luggage message. Data-data yang ada pada grup luggage message berupa tour leader's name, room number, name of group, departure date, time of collection, message, date and bell captain signature. Peralatan, persiapkan troli untuk mengangkut barang-barang milik tamu. Pengumpulan barang, melakukan pencatatan barang, serta mengumpulkan barang tamu yang biasanya ditempatkan dalam kamar atau di luar kamar. Selanjutnya kita ke penitipan barang. Alasan tamu menitipkan barang. Yang pertama adalah tamu memundurkan waktu check out atau extend. 2. Tamu ingin menitipkan barangnya sama dia kembali. Jadi maksudnya di sini adalah siapa tahu dia akan kembali di next visit ya. Tamu belum meninggalkan hotel, tapi sudah dinyatakan berangkat dengan alasan tertentu. Selanjutnya, tamu berangkat sementara waktu dan akan kembali ke hotel di lain hari.
Tamu tiba terlalu awal di hotel. Early arrival guest. Ini biasanya terjadi pada saat high season. Penitipan barang. Nah, metode penyimpanan barang. Pertama, mengeluarkan baggage claim check. Baggage claim check adalah kartu yang berisi data-data tamu tertentu dan berfungsi untuk pengambilan barang-barang yang dititipkan di luggage room. Kartu ini terdiri dari 2 lembar. Lembar pertama digantungkan pada barang tamu, sedangkan lembar kedua diberikan kepada tamu sebagai bukti pengambilan. Menyobek kedua lembar baggage claim check jika barang sudah diambil. Jika tamu akan mengambil barang yang dititipkan, maka harus menunjukkan dan memberikan lembar kedua baggage claim check kepada bell captain. Kita lanjut ke penitipan barang untuk penyimpanan sementara. Beri label pada barang dan isi keterangan pada buku. Barang-barang dapat disimpan di atas troli di area porter sampai tamu mengambilnya. Berikan kartu klaim kepada para tamu yang mengidentifikasi jenis dan jumlah setiap barang. Ini terjadi agar tidak salah ambil. Jika tamu menginginkan barang-barangnya diambil, mereka harus memberikan kartu klaim barang kepada bellboy. Bellboy memeriksa nomor yang tercantum pada kartu dan mengembalikan barang tersebut kepada tamu. Kita lanjut ke penyimpanan untuk jangka waktu yang lama. Beri label pada barang-barang dan catat detailnya ke dalam buku. Barang-barang harus disimpan di dalam ruangan penyimpanan barang. Berikan kartu klaim kepada para tamu yang mengidentifikasi jenis dan jumlah setiap barang. Jika tamu menginginkan barang-barangnya diambil, mereka harus memberikan kartu klaim barang kepada bellboy. Bellboy mengidentifikasi nomor klaim barang dan memeriksa nomor tersebut pada logbook. Lalu, bellboy mengambil barang dari tempat penyimpanan dan mengembalikannya kepada tamu. Nah, kita akan lihat penitipan barang di ruang penyimpanan barang. Bagaimana seharusnya memungkinkan bellboy atau porter mengawasi semua hal yang terjadi di dalam lobi, termasuk pintu masuk. Tempat yang sesuai untuk menyimpan barang dalam berbagai ukuran, berat, dan bentuk. Tidak terlihat dari sisi front desk, jadi tidak mengganggu pemandangan, harus aman dan terlindung. Didesain untuk memudahkan dalam menemukan barang milik tamu. Nah, ada barang yang tidak bisa dititipkan. Alasannya kenapa? Yang pertama, barang berharga. Kemudian binatang tidak boleh dititipkan. Benda terlarang atau berbahaya. Benda terlalu banyak. Selanjutnya, mudah rusak dan menimbulkan gangguan di hotel. Baiklah anak-anak, kita sudah di akhir untuk pertemuan ini. Selanjutnya di pertemuan berikutnya, Bapak akan menjelaskan tentang bell desk. Tapi Bapak tidak lupa, anak-anak, jika ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar dan bantu Bapak untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.